Angkat dulu pulpen. Oke, oh, angkat bawa dah bu. Nampak dapat emas nih. Oke, insya Allah kepada Kak Serena Vita waktu tempat kami persilakan, insya Allah. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin menyapa kita semua terlebih dahulu yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu menunjukkan pukul berapa sekarang? 8 lewat, teman-teman semuanya Bapak Ibu masih semangat? Masih semangat? Ini semangat dapat umrah atau semangat dapat emas? Dua-duanya katanya Kak. Saya izin menyapa sekali lagi, kita jawab dengan salam yang paling semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Senang sekali saya bisa ikut hadir hari ini di pelantaran Masjid Ismail Yahya bersama ratusan, ribuan pasang mata yang hadir di sini menikmati insya Allah malam ini ya. Berganti tahun 2022 menuju 2023. Sali boleh tanya dulu di sini yang panitia yang mana, boleh angkat tangan? Masya Allah luar biasa. Kita boleh kasih apresiasi dulu nggak teman-teman untuk panitia semuanya yang sudah mempersiapkan kita dan memberi kita kesempatan fasilitas untuk malam ini bisa bertemu, sharing, diskusi, ngumpul, belajar bareng karena dalam hal ini Sally juga akan banyak belajar dari guru-guru kita malam ini. Untuk itu salam hormat Sally, salam takzim Sally sebesar-besarnya kepada pimpinan beserta seluruh jajaran. Sally mohon izin tak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Yang jelas kepada yang besar kami izin tak sebut gelar, kepada yang kecil juga izin tak sebut nama secara lengkap. Kepada orang tua kami tentu dengan tuahnya, kepada guru-guru kami tentu dengan ilmunya. Kepada para ustadz, ustazah yang hadir di sini, saya yakin ada di tengah-tengah kita. Ini tentu dengan berkalamullah dan berkitabullahnya. Kepada senior-senior kami yang hadir di sini, tentu dengan pengalamannya. Tapi yang jelas kita semua yang masih merasa punya jiwa muda, bukan usia muda, jiwa muda. Karena besok sudah masuk tahun 2023, siapa di antara kita yang masih punya keinginan untuk menjadi yang lebih baik? Saya, oke. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun hal yang saat ini tengah kita geluti, selama ada keinginan untuk berbuat ke arah yang lebih baik, maka sama dengan kita masih punya jiwa muda. Karena yang namanya berubah itu adalah jiwanya mereka yang masih punya sifat muda. Habis ini akan kita bahas. Tentu kita yang punya jiwa muda dengan semangatnya. Sekali lagi, masih semangat kita malam ini? Untuk itu dalam hal ini Sally disclaimer dulu teman-teman. Sally mengaku dulu di awal. Sally dikasih kesempatan untuk sedikit sebentar saja memegang mic sebelum nanti kita diskusi karena Sally dapat informasi akan ada diskusi setelah ini. Dan sama-sama mendengar materi dari guru kita, Kak Mira. Sally juga akan ikut belajar. Ini bukan karena ilmu Sally lebih, bukan karena pengalaman Sally lebih, bukan karena wawasan Sally lebih, sama sekali bukan. Ada istilah dari orang bijak begini Bapak Ibu dan teman-teman. Setiap orang itu ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Untuk itu ketika ada perbedaan, perbedaan sudut pandang, perbedaan pendapat, perbedaan cara berpikir, perbedaan metode, perbedaan siasah, silakan disampaikan. Termasuk kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan, kalau saya bisa jawab dengan senang hati ayo kita berdiskusi. Tapi kalau saya belum bisa jawab, saya akan lempar dulu kepada para ustadz ustazah yang hadir di sini untuk membantu menjawab. Kalaupun Sally nggak bisa menjawab juga, izinkan Sally menampung dulu sebagai PR. Ini kali pertama ke Ismail Yahya, semoga bukan kali terakhir. Amin. Dan insya Allah Sally akan bawa jawabannya. Baik itu offline maupun online, katanya begitu Kak. Baik, di awal izinkan Sally membuka dengan satu pertanyaan. Karena tadi sudah kita sempat tanya,
hitungan jam kita akan segera berganti tahun. Memang tahunnya bukan dalam hal ini bukan tahun dalam konteks Islam, tapi 2022 menuju 2023, 365 hari sudah kita lewati. Ini adalah bisa dibilang kita menghitunglah beberapa waktu terakhir. Siapa di antara kita di sini yang masih merasa punya jiwa muda atau kebalikannya? Siapa di antara kita di sini yang sudah tidak merasa muda lagi? Boleh angkat tangan? Sally angkat tangan loh ini. Wah luar biasa, nggak sampai setengah Kak. Artinya kita yang hadir di sini masih punya jiwa muda. Boleh apresiasi dulu buat kita semua teman-teman Bapak Ibu. Kenapa? Karena menarik bicara tentang muda, sebetulnya kita bukan bicara tentang usia. Tadi sempat kita bahas. Bicara muda adalah bicara tentang ini, cara kita berpikir. Dan ini pilihan-pilihan sikap yang kita buat dalam kehidupan sehari-hari. Kita pengen ngelihat ke depan dengan harapan atau dengan keputusasaan. Kita pengen terus-terusan nyalahin keadaan, ya ini kan memang sudah takdirnya begini. Ya ini kan memang kondisinya begini. Yang itu di luar kemampuan kita untuk mengontrol. Atau kita justru fokus pada apa yang bisa kita upayakan, apa yang bisa kita ikhtiarkan. Sesuai dengan kemampuan yang sudah dititipkan oleh Yang Maha Kuasa. Bicara tentang muda, otomatis kita bicara tentang masa depan. Benar gak? Betul gak Bapak Ibu? Anak muda gak bisa nawarin masa lalu. Anak muda sedikit sekali yang bisa dengan semua kelebihan dan keunggulan yang dimilikinya, sedikit sekali yang bisa menawarkan hari ini. Untuk itu wajar, saya sedikit masuk ke sini. Ada istilah dari orang bijak, pengen ngelihat masa depan satu bangsa, cek karakter anak mudanya. Kita pengen menghancurkan masa depan satu bangsa, hancurkan karakter anak mudanya. Demikian juga sebaliknya, kita pengen memperbaiki masa depan satu bangsa, maka perbaiki karakter anak mudanya. Karena yang ditawarkan oleh anak muda, mungkin di antara kita di sini sudah ada yang punya anak, sudah masuk ke keturunan selanjutnya, maka otomatis mari sama-sama kita pastikan karakternya adalah mau gak mau, suka gak suka yang akan membawa perubahan. Harapan kita adalah ke arah yang lebih baik. Amin. Dan saat kita bicara muda bukan baru FYP 2-3 bulan yang lalu teman-teman, Bapak Ibu. Bukan baru trending 2-3 tahun yang lalu, bukan baru viral 5-10 tahun yang lalu, bukan baru terkenal 20-30 tahun yang lalu. Saat kita bicara muda ini udah trending, udah hype, udah viral, udah FYP, bahkan dari 1400 tahun yang lalu. Baik dari timur maupun dari barat. Kalau dari timur kita sama-sama mengenal istilah yang sudah sangat masyhur, yang kurang lebih menyebutkan syubanul yaum rijalul ghad, rijalul yaum imarul ghad. Dari barat juga sama, para filsufnya menyebutkan the youth of today are the leaders of tomorrow. Artinya kurang lebih sama. Mereka yang punya jiwa muda hari ini adalah para pemimpin di masa depan. Kak Ser, kok kita jauh betul bahasnya pemimpin di masa depan. Sekarang aja sekarang Kak. Akhir tahun 2022, hitungan jam kita akan masuk 2023. Minimal kita semua adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Betul gak teman-teman? Khalifah Filat, kita semua adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Kita bertanggung jawab untuk setiap keputusan, untuk setiap pilihan sikap, pilihan cara berpikir, pilihan menyelesaikan masalah seperti apa, dan seterusnya. Dan ini gak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini kita semua bertanggung jawab untuk apa yang kita lakukan. Ini menarik teman-teman. Saya teringat dengan satu perkataan dari seorang aktivis memang, asal dari Amerika Serikat. Dengan segala hormat, berkulit hitam. Dikucilkan saat ia hidup, udah berulang kali keluar masuk penjara sampai akhirnya dia memutuskan untuk memeluk agama Islam. Yang dia perjuangkan dalam hidupnya salah satunya adalah keadilan. Persamaan derajat antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika Serikat kala itu sampai jadi undang-undang. Sudah banyak para filsuf yang menyebutkan dan researcher di zaman sekarang menyebutkan kalau ada presiden pertama Amerika Serikat berkulit hitam sebelum Presiden Obama, maka secara social influence, kemampuannya untuk mempengaruhi yang paling tepat adalah orang ini, Malcolm X. Teman-teman, Malcolm X pernah bilang kurang lebih begini, the future, masa depan, belongs to those who prepare for it today. Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkan hari ini. Dan bicara tentang masa depan, bicara tentang persiapan, kita udah gak bahas lagi nih. Kita laki-laki atau perempuan, kita lahirnya di mana, kita berasal dari kondisi sosial ekonomi keluarga seperti apa. Teruntuk yang tadi katanya mahasiswa.
kita berproses atau sempat berproses beberapa tahun yang lalu di masa-masa COVID-19 apa enggak, bener nggak? Sehingga generasi kita atau mungkin generasi anak-anak kita sering disebut sebagai generasi COVID-19. Kita udah nggak bahas tentang itu dan dalam hal ini Malcolm X juga tidak sedang membahas ini. Bicara tentang masa depan termasuk beberapa jam ke depan sesuai dengan tema kita, maka siapapun kita, apapun latar belakang kita, selama berani melakukan persiapan, dua, berani komitmen dan berani konsisten. Without commitment, we never start. Without consistent, we never finish. Tanpa komitmen kita nggak akan pernah memulai, tanpa konsisten kita nggak akan pernah selesai. Sehingga wajar yang berat itu nanti Kak Mira akan bahas, yang berat itu pada akhirnya bukan memutuskan untuk berubah. Yang berat apanya? Istiqomahnya, bener ya? Justru kata orang tua kita dulu yang akan duluan sampai ke garis finish adalah mereka yang konsisten. Daripada mereka yang optimis di awal tapi tidak konsisten dengan perubahan-perubahan kecil yang dilakukan. Untuk itu 365 hari ke depan kalau secara normal 2023 kira-kira perubahan-perubahan kecil apa yang mau kita buat tapi dilakukan secara konsisten. Sehingga antara kita yang sekarang dengan kita nanti tanggal 31 Desember 2023 saat kita mengevaluasi akan jelas perubahan yang terjadi dalam diri kita. Dan dalam hal ini menarik sekali teman-teman. Ternyata ketika pertanyaannya, ya terus kita akan mulai dari mana Kak Ser? Menarik. Serly sangat terinspirasi, sebetulnya ini ada di dalam Al-Quran. Tapi pertama sekali kalau Serly boleh jujur, Serly mendapat pemahaman itu dari perkataan Perdana Menteri Perempuan pertama Inggris. Kalau Serly boleh jujur, namanya Margaret Thatcher. Sebetulnya ini ada juga. Betul, ada juga di dalam Al-Quran yang menyebutkan tidak akan diubah nasib satu kaum kecuali diupayakan oleh kaum itu sendiri. Dan partikel terkecil peradaban itu adalah individu, dalam konteks berkelompok berarti keluarga yang nanti akan dibahas oleh Kak Mira. Tapi Margaret Thatcher pernah bilang begini teman-teman dan Bapak Ibu. Katanya tentang berubah itu adalah selalu diawali dari sini, dari cara berpikir. What's your thought? Katanya, would they become your words? What's your words, for they become your actions. What's your actions, for they become your habits. What's your habits, for they become your character. What's your character, for they become your destiny. In other words, what you think, you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan teman-teman. Dia akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata, menjadi apa yang kita diskusikan. Baik itu offline maupun online, sama. Aneh rasa-rasanya kelas SD atau anak-anak kita, kawan-kawan kita pertama adalah orang-orang pesimis. Siapa? Orang-orang yang pesimis. Cirinya gimana Kak Ser? Tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan. Biasanya manusia-manusia pesimis akan menjawab dengan awalan dan mengecilkan dirinya. Ya terus kalau kita gimana teman-teman? Kita ini apalah, cuma serpihan rengginang. Tipikal manusia yang pesimis, mereka duluan mengerdilkan kemampuan yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa pada dirinya sebagai wasilah untuk berbuat baik, untuk berkarya, untuk melakukan sesuai dengan kemampuannya. Ada yang lewat ilmu, ada yang lewat kemampuan finansial, ada yang lewat kedudukan jabatan, ada yang lewat tenaga. Tergantung sebetulnya kemampuan apa yang kita punya. Namun manusia-manusia yang pesimis duluan mengerdilkan kemampuan yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa sebelum orang-orang sekitarnya. Tipikal manusia yang kedua, naik satu tingkat lebih tinggi. Manusia-manusia yang realistis. Sama, tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan. Biasanya manusia-manusia yang realistis akan menjawab dengan awalan, ya udahlah. Dan melempar tanggung jawab pada orang. Teman-teman. Teruntuk teman-teman yang tadi angkat tangan, yang katanya kuliah, kira-kira kapan mau tidak lagi merepotkan orang tua? Kalaupun misalnya kita belum bisa memberi, setidaknya kita nggak meminta. Ya udahlah, itu nanti gimana kesempatan datang pada kita aja.
Teman-teman menarik, ini tahun 2022. 8 tahun ke depan adalah peak session bonus demografi terjadi di negeri ini. Kasar kok kita jauh betul ya bahasnya ke sana. Yuk sama-sama kita cek. Mungkin anak kita, mungkin kita. Bukankah saat semua orang membahas bonus demografi atau Indonesia emas misalnya, bukankah yang dimaksud adalah generasi kita teman-teman? Atau mungkin generasi anak-anak kita. Hanya ada 2 pilihan, kita diwarnai atau kita mewarnai, kita dibentuk atau kita membentuk. Hanya ada 2 pilihan. Dan dari awal Islam hadir adalah untuk mewarnai, bukan diwarnai. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah penuh dengan strategi karena ujungnya akan mewarnai, bukan diwarnai. Kita kembali dulu ke topik, manusia-manusia realistis otomatis akan duluan berpikir, ya udahlah itu nanti gimana kondisinya diwariskan pada kita aja. Tipikal manusia realistis senang untuk mendengar narasi orang, bukan mereka yang menciptakan narasi untuk didengarkan orang lain. Tipikal manusia yang realistis pada akhirnya senang untuk dibentuk, bukan mereka yang mengupayakan untuk membentuk. 3 kata yang akan menghancurkan manusia tipikal kayak begini adalah apa? Kata orang. Apa kata orang? Syukur orang-orang yang ada di sekitar kita selalu ngedukung, selalu mensupport satu visi, satu nilai, satu value. Syukur bisa lebih spesifik, satu iman. Gimana kalau enggak? 1 kali hidup, umur kita singkat. Masa muda enggak akan terulang 2 kali. Waktu enggak akan nunggu kita siap, habis untuk dengerin apa kata orang aja. Yang jadi target, visi, goal, cita-cita kita ini enggak ada yang mendengarkan. Tipikal manusia yang ketiga, naik 1 tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang optimis. Tanyakan 1 pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan. Biasanya manusia-manusia optimis akan selalu menyisakan ruang untuk tetap berpikir positif. Kalau dalam Islam kita mengenal istilah husnuzon. Kita tetap berpikir positif apapun kondisinya, kayak gimana pun situasinya. Teman-teman, kira-kira 5 tahun ke depan pengen ngelihat Pontianak kondisinya kayak gimana? Kak, sekarang kita adalah mahasiswa, misalnya ya, ini hanya contoh konkret saja. Kita mahasiswa, semesternya teman-teman yang isi sendiri, jurusannya teman-teman yang isi sendiri, passion teman-teman yang isi sendiri. Kak, sekarang kita ibu rumah tangga, silakan. Kita punya passion apa, atau kita punya anak dengan spesifikasi tertentu, silakan. Tapi 5 tahun ke depan Kak, karena kita punya passion dalam bidang entrepreneur, misalnya ya, maka saat itu kita udah punya usaha kita sendiri. Dalam bidang titik-titik, semoga saat itu karena kita baru mulai, ya omset per tahunnya, namanya juga anak muda Kak, baru mulai 500 sampai 1 M dulu deh per tahun. Amin. Berat sekali Kak bilang amin. Amin teman-teman. Jangan takut begitu. Itu enggak besar, jangan-jangan selama ini cara kita yang kecil untuk mendapatkan itu teman-teman. Jangan-jangan selama ini langkah kita yang terlalu kerdil untuk mendapatkan itu. Kita balik dulu ke topik. Tipikal manusia yang optimis saat 1000 orang bilang udah Ser, gak usah halu, gak usah ketinggian punya target, gak usah terlalu tinggi punya visi. Maka manusia-manusia yang optimis yang duluan mengatakan I'm gonna prove it, kita yang akan buktikan. Saat banyak orang menertawakan, mengerdilkan, mengecilkan target-targetnya, selama 2, harus baik dan benar. Harus sampai benar. Karena baik belum tentu benar, kalau udah benar ini besar kemungkinan itu baik. Dan standar benar itu gak berubah lagi dari 14 abad yang lalu. Sumbernya juga jelas, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam hal ini Kak Mira yang akan membahas. Tipikal manusia yang optimis, saat banyak orang menertawakan targetnya, justru mereka duluan yang memvisualisasikan. Gak heran. Setiap perubahan terjadi, ini di belakangnya akan selalu ada manusia-manusia yang optimis. Awalnya mungkin ditertawakan, tapi ketika itu secara konsisten dilakukan, pelan tapi pasti perubahan itu akan terlihat juga. Kita lanjut dulu, tipikal manusia terakhir yang keempat, ini naik 1 tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang progresif. Teman-teman, terutama Bapak Ibu yang hadir di sini, senior-senior kami, yang bukan hanya sekedar tahu tapi pengalaman membawa kita menjadi paham dan paham ini yang membuat kita jadi bijak. Gak semua hal yang kita pikirkan bisa kita lakukan, betul gak? Gak semua hal yang ada di sini bisa kita lakukan. Ada aja aturan, ada aja tantangan, ada aja hambatannya. Baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Aturan contohnya, teman-teman yang sebagai mahasiswa, ada namanya aturan kampus, benar ya? Kita sebagai warga negara, ada namanya aturan negara. Kita sebagai
makhluk ilahi, ada namanya aturan ilahi. Kita sebagai makhluk sosial, ada namanya norma-norma sosial. Norma sosial di Pontianak, di Kalimantan Barat, ini berbeda dengan norma sosial yang ada di Sumatera misalnya. Norma sosial yang ada di Sumatera belum tentu cocok dibawa ke timur Indonesia. Norma sosial kita semua yang ada di Indonesia mau dibawa ke Eropa belum tentu kepake. Norma sosial di Eropa belum tentu sama dengan yang ada di Amerika. Yang ada di Amerika belum tentu sama dengan yang ada di Timur Tengah. Di Timur Tengah belum tentu cocok dibawa ke Jepang. Kita hidup memang penuh dengan aturan. Memang demikian fitrahnya. Justru aturan itu yang membuat kita terus berada on the track. Mereka yang progresif, kayak gimana pun aturan menghimpit, situasi menjepit. Mereka akan terus keep going, keep moving, keep learning, keep doing. Gak bisa pakai cara A, pakai cara B. Gak bisa pakai cara B, pakai cara C. Gak bisa pakai cara C, masih ada 20-an cara lain sampai huruf Z. Selalu ada ide-ide yang kreatif, inovatif, tapi tetap solutif di tangan manusia-manusia yang progresif. Dan mau gak mau, suka gak suka, hanya akan ada dua hal yang terjadi pada manusia jenis ini. Pertama perubahan, kedua pembaharuan. Dan gak ada alasan bagi kita yang tadi, yang gak angkat tangan, yang masih merasa punya jiwa muda, yang Sally sangat senang tadi, ternyata gak sampai setengah yang angkat tangan untuk bersikap pesimis. Satu-satunya tangga adalah yang ketiga, optimis, pelan-pelan kita naik satu level lebih tinggi, menjadi manusia yang progresif. Kenapa? Karena ternyata menarik, seorang filsuf dari Timur Tengah mengatakan begini, gak mungkin ada perubahan bisa terjadi tanpa di belakangnya ada derap langkah mereka yang masih punya jiwa muda. Gak usah jauh-jauh ke dunia, terlalu besar pembahasan kita. Indonesia saja misalnya. Setiap perubahan besar yang terjadi di negeri ini teman-teman, Bapak Ibu, kita selalu ingat dan belajar dari sejarah, selalu melibatkan mereka yang masih punya jiwa muda. Mari kita buktikan. 1928, 1945, 1965, 1968, 1998, 2008, beberapa tahun yang lalu, 2019, selalu melibatkan anak muda dan mereka yang masih punya jiwa muda. Untuk itu, ini waktunya kita bukan lagi menjadi penonton, ini waktunya kita mempersiapkan diri jadi pemain. Ini waktunya teman-teman misalnya, bukan lagi kita jadi pemandu sorak, ini waktunya kita menjadi striker. Pertanyaannya adalah ketika waktu berubah, zaman berganti, teknologi hadir. Ketika perubahan, kata orang tua kita, kalau ada hal yang paling pasti di dunia ini, itu adalah perubahan itu sendiri. Maka otomatis sangat wajar ketika perubahan itu terjadi, adaptasi, agile, mau berdamai dengan perubahan adalah salah satu cara agar tetap berada pada pusaran akselerasi. Benjamin Franklin pernah bilang begini, if we are finished changing, then we are finished. Saat kita manusia berhenti berubah, tentu kan kalau berubah harapannya ke arah yang lebih baik ya. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Toh memang demikian sunatullahnya, dalam hal apapun, dalam konteks apapun. Ketika sekarang kita hidup misalnya dengan era di mana tadi kita semua mengangkat gadget kita misalnya ya, maka otomatis cara kita, teruntuk kita yang misalnya jualan, cara kita berjualan, teruntuk kita yang belajar, cara kita mendapatkan ilmu, belajar, bisa dari mana aja. Ketika sekarang, saya izin langsung mempercepat agar nanti kita sama-sama belajar dari Kak Mira. Teruntuk kita misalnya yang sekarang berproses di zaman sekarang, atau anak-anak kita, atau cucu-cucu kita. Sekarang kita memasuki industri 5.0 yang tantangannya otomatis berbeda dengan apa yang terjadi di 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, atau mungkin 14 abad yang lalu di zaman Rasulullah SAW. Ini menarik, industri 5, kita udah selesai dengan 4.0, bisa dibilang kita nyaris sudah selesai. Sally boleh tanya enggak, kira-kira dalam 2-3 tahun belakangan ini sejak COVID-19, siapa di antara kita yang tidak memegang gadget? Boleh angkat tangan, mau itu jualan, mau itu belajar. Ibu punya HP? Baik, kalau gitu itu gadget Bu. Ada? Ada? HP biasa. Gadget itu sama HP sama dengan gadget, gadget sama dengan HP biasa. HP jadul, nggak apa-apa yang penting bisa komunikasi ya Bu ya. Siap. 2-3 tahun belakangan ini mengubah cara kita berkomunikasi antara kita dengan guru, antara kita dengan sesama. Di masa sekarang
ini bukan lagi tentang alatnya, ini tentang siapa di belakang alatnya. Ini tentang manusianya. Apakah kita mau terus-terusan stuck, diam di tempat, gak mau mempelajari hal yang baru, atau justru sebaliknya. Karena menarik, kira-kira senjata alatnya, misalnya HP-nya, ini dipegang oleh orang baik, alatnya dipegang oleh orang yang mau menggunakan untuk membunuh atau membantu. Untuk mempercepat kebaikan atau kemudaratan. Untuk mempercepat menuju target atau justru memperlama karena kita sibuk dengan tsunami informasi yang terjadi tanpa tahu apakah ini mendekatkan kita pada target atau kita justru disibukkan dengan semua hal yang kita lihat, tonton, baca, dengar. Buat hal maksiat atau kebaikan untuk kita produktif atau kesibukan. Ini menarik menjadi bagian terakhir sebelum nanti kita diskusi. Karena memasuki 2023 otomatis dengan semua hal yang sudah diproyeksikan, yang sudah kita baca, lihat, tonton, dengar. Maka otomatis ini tentang kemampuan kita mengontrol diri kita sendiri. Dalam hal ini dalam agama juga sudah disebutkan yang nanti akan dibahas oleh Kak Mira. Tapi yang jelas ketika kita tidak mampu mengontrol cara kita berpikir yang tadi, otomatis kita yang akan terus dikuasai oleh teknologi, bukan kita yang menguasai oleh teknologi. Izinkan Sally mengakhiri dengan satu refleksi atas diri Sally sendiri. Jangan ulangi kesalahan Sally, teman-teman. Dalam hal ini Sally harus menyampaikan ini karena Sally belajar banyak dari satu pertanyaan mentor. 12 tahun yang lalu Sally saat itu hijrah, berpindah, yang untuk membuat ini menjadi singkat, namanya mungkin anak desa yang mendapat kesempatan untuk melihat banyak hal, banyak perbedaan, sehingga sangat haus dengan yang namanya ilmu, pengalaman, berteman. Share hari ini kamu pimpin project A, ikut. Share besok kamu mewakili kampus ikut kegiatan B, ikut. Nyari semua hal yang ditawarkan Sally ambil. Ketika ada tren A, Sally ikut. Ketika ada trending B, Sally pun akan ikut. Sampai akhirnya Sally merasa Sally adalah manusia yang produktif. Seorang guru mengatakan bahayanya orang ketika tidak tahu atas ketidaktahuannya itu lebih bahaya dibandingkan orang yang tahu atas ketidaktahuannya. Dan demikianlah Sally dulu, tidak tahu atas ketidaktahuan Sally. Dulu Sally pikir Sally adalah manusia yang produktif sampai Sally dikritik oleh seorang guru. Yang kamu lakukan itu namanya sibuk, bukan produktif. Awalnya Sally gak terima, namanya anak muda, egonya masih besar dan belum mampu mengendalikan ego. Sehingga wajar ketika diteliti ada 5 hal yang paling ditakutkan, khususnya oleh mereka yang punya jiwa muda. Kita sama-sama cek ya. Yang pertama adalah takut gagal. Belum memulai, kita udah duluan berpikir, aduh nanti kalau gagal gimana ya, kalau nggak berhasil gimana ya. Kita duluan berpikir ketika itu negatif daripada kalau itu berhasil, kira-kira status quo apa yang akan kita pecah. Yang kedua, anak muda takut apa kata orang. Sedikit berbuat, aduh nanti apa kata orang ya. Kalau nanti Kak Mira akan membahas tentang hijrah, tentang perubahan ke arah yang lebih baik, aduh nanti kawan-kawan bakal ngomong apa ya. Kita udah nulis caption panjang-panjang, tinggal ngepost doang. Aduh, nanti orang bakal mikir apa ya? Orang bakal komen apa ya? Kita duluan berpikir apa yang orang lain akan katakan, daripada kalau itu narasi kita keluarkan secara konsisten, kira-kira narasi apa yang akan keluar ke publik. Yang ketiga, anak muda takut keluar dari zona nyaman, sedangkan tidak ada kata bertumbuh dalam zona nyaman. Keempat, anak muda takut penerimaan lingkungan. Dan yang kelima, anak muda gak begitu suka dikritik. Lebih senang diapresiasi, disanjung-sanjung, dipuji-puji. Karena belum mampu mengendalikan egonya sendiri. Nah, saat itu kira-kira dari 5 hal ini cocok gak teman-teman dengan kita? Nyaris ya, nyaris cocok. Saat itu setidaknya cocok dengan Sally. Kalaupun gak cocok semua gak apa-apa, minimal setengahnya aja. Sampai akhirnya Sally dikritik dengan 4 pertanyaan. Dan Sally gagal menjawab 4-4-nya. Mau gak mau, suka gak suka, Sally harus akui saat itu Sally manusia yang sibuk, bukan manusia yang produktif. Dan percayalah tidak enak menjadi manusia yang sibuk, karena ternyata waktu habis berlalu 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam setahun, 24 jam dalam sehari. Tapi sebetulnya kita gak tahu apa yang kita kejar, tujuannya kemana, visinya apa. Ketika ditanya posisi kita sekarang di mana, kita pun kebingungan. Ibaratnya meminum air laut, kita pengennya tidak haus lagi, tapi justru semakin kita minum, semakin kita haus.
Jangan ulangi kesalahan Sherly. Bedanya jauh. Manusia yang produktif, they always start from the end. Mereka selalu mulai dari akhir. Ngerjain sesuatu targetnya kemana. Mengambil satu aktivitas, kegiatan, kesempatan, dan lain-lain. Sebetulnya tahu, itu goal dan visinya arahnya kemana. Sedangkan manusia yang sibuk, gak punya target, gak punya goal, gak punya visi. Baik untuk dirinya, hidupnya, maupun untuk orang-orang di sekitarnya. Sehingga hari ini trending A, ikut. Besok viral B, ikut juga. Nanti lusa FYPC, kita juga akan ikut. Sama-sama terlihat beraktivitas, sama-sama terlihat berkegiatan, tapi tunggu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun ke depan, hasilnya beda, impactnya pun akan beda. 4 pertanyaan yang Sherly gagal saat itu, dan butuh waktu agak lama saat itu Sherly menjawab, adalah yang pertama, siapa kita di masa depan? What's the goal? Target kita apa? Visi kita apa? Dalam hal ini menjawab pertanyaan pertama sangat bisa dengan jawaban paling aman. Di masa depan, tahun depan kita adalah manusia yang lebih baik lagi. Pertanyaannya lebih baik dalam hal apa? Dan bagaimana mengukur kalau kita lebih baik? Kita pengen jadi entrepreneur sukses, misalnya yang tadi contohnya. Pertanyaannya entrepreneur dalam hal apa? Dan bagaimana mengukur bahwa kita sukses dalam hal itu? Apakah dari omset? Apakah dari jumlah berbagi, sedekah, zakat, wakaf, infak, atau dari jumlah lapangan kerja yang bisa kita buka, memberdayakan orang-orang sekitar kita? Silahkan. Mungkin kita punya alat ukur yang berbeda, gak apa-apa. Yang gak apa-apa adalah saat kita gak punya alat ukur orang kita pakai mengukur diri kita, wajar. Rumput tetangga akan terus terlihat lebih hijau dari rumput yang saat ini tengah kita semai. Minimal kita punya smart goal setting. Secara cepat adalah, saya izin percepat Kak, S-nya bikin itu jadi spesifik, M-nya bikin itu jadi terukur, measurable, A-nya bikin itu jadi achievable. Saat target itu memang tidak achievable, nggak bisa, karena resources kita masih kecil, mari akui teman-teman. Yo bisa, padahal itu target nggak achievable. Maka itu yang kita sebut sebagai toxic productivity. Pada akhirnya kita ada banyak siasah yang bisa kita lakukan. Entah dengan berkolaborasi, entah dengan mengecilkan dulu target besar menjadi target-target kecil yang lebih achievable, atau panjangkan waktunya. Akhirnya realistik, bukan jadi manusia yang sedikit-sedikit, ya udahlah itu nanti gimana takdir berbicara aja. Tapi ini tentang mari membaca lingkungan sekitar. Karena makna ikro bukan hanya sekadar literally membaca, makna ikro kalau kita mau mentadaburi adalah baca lingkungan sekitar. Apa yang paling dibutuhkan dan apa yang kita punya, mari kita saling sulam tambal. Kepingan puzzle yang mana yang sebetulnya tengah dititipkan Tuhan pada kita untuk melengkapi dari puzzle yang ada. Terakhir, T-nya timely, kasih batasan waktu. Cara paling cepat dan sederhana membedakan mana yang berwacana, mana yang berencana, mana yang berangan-angan, dan mana yang bercita-cita adalah cek salah satunya batasan waktu yang dibuat minimal untuk dirinya sendiri. Setelah bagian ini selesai, sepertinya kita sedang berlomba dengan petasan, tapi Sherly izin percepat ya. Pertanyaan kedua yang Sherly gagal adalah, sebelum masuk pertanyaan kedua, hal kedua yang Sherly gagal menjawab, Sherly gak punya strong why Bapak Ibu. Sherly gak punya alasan kenapa ya penting bagi kita untuk lulus kuliah tepat waktu misalnya. Kenapa ya penting bagi kita untuk, silakan, kita punya target apa? Menghafal Quran. Kenapa ya penting bagi kita untuk menghafal Quran? Apa itu karena ikut-ikutan? Apa itu adalah keinginan orang tua yang tidak selesai yang kita teruskan? Apakah itu kekecewaan orang-orang sekitar kita yang akan pada akhirnya kita selesaikan? Apakah karena, silakan, motivasinya dari dalam diri? Apakah karena kita memegang janji Allah yang akan bisa memberikan mahkota pada orang tua? Silakan. Tapi memiliki motivasi dalam diri. Gak ada motivasi dari luar, itu gak ada. Yang dari luar itu namanya inspirasi. Inspirasi bisa kita dapat dari mana saja. Tapi yang namanya motif, yang namanya alasan, yang namanya fire in the belly itu harus muncul dari dalam diri. Miliki alasan yang kuat, dan ternyata di dalam Al-Quran sudah disebut hanya ada 3 alasan kenapa seseorang mau bergerak, mau berusaha, mau mengupayakan, mau berikhtiar. 1, rasa takut dalam dirinya, fear, rasa takut. Yang kedua adalah harapan yang kita lihat ke depan. Miliki harapan dan mari sama-sama kita pelihara harapan apapun bentuknya. Karena hanya dengan melihat masih ada harapan kita akan mau terus bergerak. Dan bukankah reward and punishment ini salah satu hal yang terus diulang antara syurga dan neraka, pahala dan dosa, padahal itu belum dilihat.
Sehingga wajar. Yang ketiga adalah iman. Ini adalah tentang keyakinan dan ini the next level of motive. Ini levelnya udah lebih tinggi. Ibaratnya ketika orang belum melihat kita yakin. Kita belum tahu sih hasilnya gimana tapi kita yakin akan ke sana. Maka mau 1000 orang tidak setuju sekalipun kita tetap berani untuk membela itu. Ini udah the next ya. Tapi kalau kita udah bisa sampai di sini, saya ingin ucapkan selamat kepada kita teman-teman Bapak Ibu yang ternyata sudah sampai pada level ini. Mungkin nanti Kamira akan lebih banyak membahasnya. Setelah bagian ini selesai, kita masuk pertanyaan kedua. Siapa kita sekarang? Starting point kita di mana nih sekarang? Ini menarik. Karena mungkin target kita sama. Mungkin kalau target kehidupan sesudah kematian, saat kita dibangkitkan lagi tentu harapan kita adalah kita ditempatkan di surga. Amin. Ketika kita misalnya meninggalkan kehidupan ini, tentu kita semua berharap menjadi husnul khatimah. Amin. Tapi urusan di dunia ini pada akhirnya kita punya definisi sukses kita berbeda-beda. Benar nggak Bapak Ibu? Dan memang sudah sedemikian. Pertanyaannya mungkin target kita sama, tapi bukankah starting point kita berbeda-beda? Kita sama-sama mau ke Eropa, tapi yang satu berangkat dari Indonesia, yang satu berangkat dari Amerika. Pertanyaannya, kira-kira rutenya sama nggak? Jelas berbeda. Kita sama-sama mau ke Timur Tengah. Yang satu berangkat dari Australia, yang satu berangkat dari Jepang. Pertanyaannya kira-kira pathway-nya sama nggak? Jelas berbeda. Tuhan, pada akhirnya ada yang berangkat dari angka 1. Kadang Tuhan membuat kita berangkat dari angka 2. Ada yang berangkat dari angka 7, ada yang berangkat dari angka 10. Kita nggak bisa pilih kita mau berada starting point-nya di mana, lahir di mana, di tengah keluarga seperti apa, 7 tahun masa pendidikan awal dari keluarga kita seperti apa, kita nggak bisa pilih. Itu anugerah dari Yang Maha Kuasa, mari kita syukuri. Tapi urusan finishing point-nya mau kayak gimana, pada akhirnya proses ini yang menjadi penting dan mengetahui siapa kita adalah pertanyaan kedua. Siapa kita sekarang? Minimal dalam hal ini kita tahu mengakui masa lalu kita, evaluasi. Karena dari sini kita akan tahu mana yang baik, mana pelajaran, mana ibrah, mana hikmah. Yang kemudian yang baiknya kita teruskan, yang gak baiknya tentu kita sesuaikan. Karena hanya mereka yang mau mengakui terlebih dahulu yang akan sadar, punya self-awareness, bahasa kerennya begitu. Sadar dengan dirinya, self-awareness, sadar dengan siapa kita sebetulnya. Masa lalu seperti apa yang membentuk siapa kita sekarang dan wajar ketika orang bijak mengatakan memang masa lalu tidak bisa diubah, yang bisa diubah adalah masa depan dengan fokus pada apa yang di hadapan kita sekarang. Dan bukankah ini juga yang pada akhirnya membuat kita sadar sebetulnya kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, kesempatan yang masih bisa kita eksekusi ke depan apa, dan tantangan saat mengeksekusinya seperti apa. Ini menarik, rasanya gak fair mengukur kemampuan ikan dari cara dia manjat pohon, itu gak fair. Ukurlah kemampuan ikan dari cara dia berenang, betul ya? Gak fair mengukur kemampuan Khalid bin Walid dengan kemampuan kinestetiknya, terus mau kita bandingkan dengan Zaid bin Sabit dengan kemampuan linguistiknya, ini gak fair. Keduanya terbaik di bidangnya dan memberikan kontribusi besar. Sama halnya dengan kita. Gak fair mengukur kemampuan mereka yang di bidang kreatif, yang dari tadi saya lihat sekitar sini, dengan mereka yang kemampuannya adalah logik, berpikir logik misalnya, atau dalam bidang linguistik, atau dalam bidang intrapersonal. Pada akhirnya mari ambil bagian masing-masing, mari ambil kontribusi masing-masing sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan siapa kita. Miliki kesadaran ini karena hanya dengan self-awareness kita akan percaya diri. Mungkin selama ini masih ada pertanyaan dan sangat sering ditanyakan, Kak Ser, kenapa sampai sekarang kita masih ngerasa insecure, masih ngerasa tidak percaya diri, tidak yakin dengan diri sendiri, padahal kita mau berbuat, kita mau bergerak. Ternyata penelitian menunjukkan ada dua alasan utama, fundamental alasan yang membuat seseorang tidak percaya pada dirinya. Pertama, kita nggak tahu kelebihan kita apa. Yang kedua, kita lebih sering dijudge, dinilai, dieksploitasi atas kekurangan kita, bukan atas kelebihan kita. Sehingga yang terbentuk adalah, wah ternyata kita nggak bagus ya dalam hal deal making, padahal kelebihan kita bukan di situ. Wah kita nggak bagus ya dalam hal linguistik, padahal kelebihan kita dalam bidang kreatif. Untuk itu, yang paling bertanggung jawab untuk tahu sebetulnya kelebihan kita apa adalah diri kita dengan mau untuk keluar dari zona nyaman.
Kita lanjut dulu sebelum terlalu lama. Setelah selesai pertanyaan kedua, self-awareness muncul, confident dengan sendirinya akan tumbuh. Rasa percaya diri itu akan tumbuh. Masuk ke pertanyaan ketiga. How? Gimana nih caranya? Target kita di sini, sekarang kita di sini. Kira-kira gap skillnya berapa jauh? Skill apa aja yang butuh untuk kita pelajari, perlu kita kuasai? Pertemanan seperti apa yang butuh untuk kita rakit, rajut, dan pelihara? Karena ada istilah begini. Action speaks louder than just words. Tindakan itu berbicara lebih nyata tentang siapa kita daripada hanya sekedar berkata-kata. Untuk itu, berani memecah target 5 tahun, jadi target tahunan, tahunan jadi bulanan. Kita misalnya yang karena saat ini kita sedang temanya memang adalah Al-Quran, kita punya target Kak, kita bisa menghafal, silakan berapa target kita dalam 1 tahun ke depan. Berani konkret untuk memecah itu menjadi target bulanan, bulanan mingguan, mingguan harian. Dengan sendirinya akumulasi perubahan kecil yang mengkristal menjadi habit, yang mengkristal menjadi karakter inilah yang akan membuat kita menjadi manusia yang berubah nanti secara karakter. Pertanyaan terakhir, sebelum saya tutup. Bagi sebagian orang ini pertanyaan paling klise dan ngada-ngada. Tapi semakin kesini dengan segala kebodohan, Stanley makin sadar. Ternyata ini justru adalah core of the core, inti dari inti pertanyaannya. Pertanyaan keempat yang Stanley gagal menjawab saat itu adalah, kita pengen ninggalin apa untuk generasi sesudah kita. Karena kembali ke poin awal, setiap orang itu ada masanya, setiap masa itu ada orangnya. Waktu kita terlalu berharga untuk sekedar kita habiskan berpikir untuk diri sendiri, waktu kita terlalu mahal untuk sekedar kita habiskan bermain-main dan bersenang-senang semata. Sebagai akhir izin mengutip perkataan salah seorang guru besar bangsa, Buya Hamka, yang pernah bilang kurang lebih begini, kalau hidup hanya sekedar hidup, kata Buya Hamka, maka kerbau juga hidup. Kalau hidup hanya sekedar bekerja, makan, bermain-main, bersenang-senang, maka kera di hutan juga melakukan hal yang sama. Kita manusia dikasih ini dan dikasih ini, hati untuk berempati. Yang kalau artificial intelligence misalnya, teknologi misalnya, itu enggak punya dua hal ini. Kalau yang ini, artificial intelligence, robot, teknologi, kalau 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau mau mengubah hasilnya, ubah dulu inputnya, betul enggak? Sedangkan yang terjadi pada manusia enggak demikian. Perbedaan kondisi, perbedaan situasi, membuat mungkin hasilnya akan berubah, meskipun caranya sama. Enggak ada yang bisa kita copy paste 100%. Yang kedua adalah empati, social empathy. Merasakan apa yang orang lain rasakan. Menaruh kaki kita di sepatu orang yang dilalahnya adalah semakin ke sini generasi kita, semakin selanjutnya, ini sekarang generasi Z, masuk ke generasi Alpha, ternyata social empathy ini yang semakin tergerus dan terdegradasi. Ketika dua hal ini terus kita jaga, maka dengan sendirinya gebrakan-gebrakan besar akan sama-sama bisa kita buat. Baik di tingkat individu, kita besarkan skalanya. Di tingkat keluarga, di tingkat lingkungan, di tingkat wilayah, bukan gak mungkin kita bicara tentang bangsa, negara, dan agama. Ketika 4 pertanyaan ini bisa dijawab, maka gak ada istilah goal terlalu tinggi, visi terlalu jauh. Betul, saya sangat sepakat bahwa masa depan itu gak pasti. The future is unpredictable, masa depan itu gak pasti. But the best way to predict our future, cara terbaik untuk memprediksi masa depan kita is create it now. Mari buat itu dari sekarang, mari cicil itu dari sekarang. Dan ternyata dengan segala sedikitnya ilmu Stanley semakin kesini pun semakin belajar. Ternyata 4 pertanyaan inilah yang mampu dijawab oleh anak muda usia 14-15 tahun sejak 14 abad yang lalu. Sehingga wajar. Usia 14-15 tahun omongannya sudah 4 pertanyaan tadi. Usia 17 tahun cara berpikirnya adalah penaklukan wilayah. Usia 21 tahun sudah mengeksekusinya. Dan bukan wilayah main-main, Konstantinopel yang ditaklukkan. Yang itu ratusan tahun berusaha untuk ditaklukkan. Bukan kerjaan satu orang, bukan kerjaan satu generasi. Itu kerjaan lintas generasi yang ternyata tereksekusinya adalah oleh seorang muda. Wajar usia 20 tahun, 25 tahun bicara tentang mengakuisisi satu pasar. Sangat wajar ketika ternyata 4 pertanyaan tadilah yang berupaya untuk dijawab oleh mereka yang usianya 14-15 tahun. Untuk itu,
Pada akhirnya orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita, the most responsible person of our future is us ourselves. Adalah diri kita sendiri. Bukan orang tua kita, bukan kakak kita, bukan guru ngaji kita, bukan paman kita, terus untuk yang kuliah bukan dosen kita, bukan. Kita adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk siapa kita di masa depan. Dan karena masa depan itu didesain, mari kita pastikan kita mendesainnya dan kita ambil bagian dalam proses mendesain masa depan kita, masa depan lingkungan kita, masa depan realitas sosial, masa depan Pontianak. Karena kalau enggak, jangan salahkan ketika masa depan itu didesainkan oleh orang lain. Syukur kalau nilainya sama, bagaimana kalau enggak? Syukur kalau ternyata ada irisan target dan tujuan dan visi yang sama, gimana kalau enggak? Sebagai akhir, pada akhirnya tua muda itu bukan lagi tentang usia, tapi tentang ini dan ini. Cara kita berpikir dan pilihan-pilihan sikap kita. Yang jelas kita akan tua setua keputusasaan kita akan muda semuda harapan kita. Kita akan tua setua keraguan-raguan kita dalam mengambil dan membuat keputusan, dan kita akan muda semuda keyakinan kita dalam mengambil tindakan. Selama harapan, keyakinan, dan cita-cita itu masih ada di dalam dada, maka kita semua sebetulnya masih punya jiwa muda. Jangan mau jadi anak muda pengecut, hidup kita cuma satu kali, maka mari kita pastikan kita hidup yang berarti. Mungkin perubahannya bukan terjadi di generasi kita, mungkin di generasi anak kita, atau mungkin cucu-cucu kita. Namun satu hal yang pasti, bahwa harapan, keyakinan, dan cita-cita itu harus terus diperjuangkan. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa Kak Serly An-Nafita ini, luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Saya sempat ngelihat masjid dan sempat juga berdiskusi dengan Kak Mira tadi ya. Ini orang ndak ada jedahnya kata beliau, ngalir terus. Jadi seakan-akan Allah benar-benar kasih petunjuk, Allah kasih kemampuan sebagaimana untuk menyampaikan kalam-kalamnya. Sebenarnya tadi sudah beliau sampaikan bahwasannya ini sudah menjadi sunnatullahnya, yaitu sudah ada dalam Quran dan tinggal kita bagaimana pengimplementasiannya. Oke. Tampak-tampaknya kita akan berbagi kembali. Oke, tapi sebelumnya insya Allah saya tidak akan membacakan tentang resum saya. Jujur saya ngeresum sendiri tentang bagaimana tadi ada 4 tipe manusia gitu kan. Nah ini insya Allah akan dibacakan sama teman-teman mungkin nanti barangkali, dan ini berpotensi teman-teman bisa menang. Dan juga nanti ada tentang tadi sampaikan ada 5 hal yang oke. Nah itu yang akan menjadi, dan nanti saya akan tunjuk misalkan 5 hal yang oleh anak muda. Saya minta sebutkan nomor 4-nya, nggak minta semuanya. Oke, misalkan begitu ya. Setuju? Yang nyatet setuju? Yang nyatet setuju? Oke, namun sebelumnya kita belum langsung ngadekan ini, tapi insya Allah kita akan sesi tanya jawab dulu Kak Mira kali ya. Oke, kita akan coba langsung sesi tanya jawab dulu untuk 3 orang tercepat. Ya, saya akan berdiri sepertinya. Cek. Oke, saya akan pilih 3 orang tercepat. Siapa yang ingin bertanya? Tangan. Oke, sepertinya kakak. Silakan berdiri kak. Oke. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutmainah Ridwan. Halo Kak Serly, nice to meet you. Masya Allah. Kak Serly, saya followers Instagramnya dan juga subscribersnya di YouTube. Masya Allah. Oke, mungkin karena biar efisien waktunya ya, langsung saja. Tadi ada 2 hal yang paling mendasar yang kemudian menjadi catatan penting saya, yaitu bahwa kemudian untuk mencapai visi atau target yang kita punya gitu ya, 2 hal yang penting itu adalah komitmen dan konsistensi. Komitmen adalah awal untuk kita memulai apa yang kemudian kita targetkan, dan konsistensi adalah bagaimana kita bisa mengakhiri apa yang kemudian sudah kita targetkan. Tapi ternyata Kak Serly untuk mewujudkan itu atau untuk mencapai target atau visi kita ternyata tidak semudah dengan apa yang kita bahasakan itu. Artinya kemudian adalah
layaknya iman, ternyata semangat itu berfluktuasi juga, kadang kemudian kayak semangat-semangatnya gitu kan, tapi ada juga masa atau fase di mana kita kemudian kayak down seperti itu. Yang saya tanyakan kira-kira seperti apa kita merawat konsistensi itu untuk akhirnya kemudian kita bisa sampai pada target atau visi yang sudah kita susun seperti itu. Terima kasih Kak Sherly. Masya Allah, yuk berikan tepuk tangan dengan Kak siapa? Mutmainah Ridwan. Kak Mutmainah Ridwan. Kak Rati, silakan langsung dicatat namanya ya. Masya Allah, ini berkesempatan semuanya. Oke Kak Sherly mau dijawab langsung atau next? Ditampung dulu ya. Oke, tapi insya Allah aman ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Mohon maaf, penanya yang kedua maksudnya ya. Coba pegang lo bahu kawannya. Saudaraku, saudaraku gitu. Saudaraku, tampak-tampaknya muka ente ini, raut wajah lain dah corak nih. Boleh dah, buka sedikit mata. Oke. Oke, insya Allah. Saya buka pertanyaan kedua. Silakan untuk yang laki-laki dulu sebelumnya. Turunkan dulu yang tercepat. 3, 2, 1. Oke, abang yang kacamata, yang belakang. Ya, silakan. Ini salah satu fakultas dengan saya, Kak. Ya. Oke, mohon izin berbicara ya Kak Sherly. Selamat malam abang kakak semua. Nama saya Amar Zuhdi Sidik, saya mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura. Bentar Kak, greget. Assalamualaikum. Oke, jadi Amar mohon izin Kak, ada 2 pertanyaan sederhana. Yang pertama, Amar penasaran, yang menjadi top of mind dari Kak Sherly kalau ditanya apa kabar anak muda Indonesia sekarang itu apa? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah seperti yang sudah Kak Sherly jelaskan ya, bahwa perubahan itu tentu dimulai dari diri sendiri. Tapi perubahan besar tidak pernah terjadi dari satu orang saja. Nah, cara kalau dari Kak Sherly sendiri untuk menumbuhkan perubahan lewat orang lain, dalam artian gimana sih Kak Sherly bisa ngajak mungkin teman-teman Kak Sherly atau orang lain supaya ikut serta dalam gerakan yang baik gitu. Mungkin Positif, saja. ya. Terima kasih Kak. Oke, tepuk tangan untuk Bang Amar. Masya Allah. Allah, tepuk tangan ibu itu gimana? mata sambil naik. Masya Allah. Baik Kak Sherly langsung dijawab aja dulu. Insya Allah nanti kita bakal next pertanyaan. Baik, terima kasih. Dinaikin lagi insya Allah. Terima kasih sebelumnya kepada dua penanya barusan. Ada 3 pertanyaan, saya izin langsung jawab. Yang pertama adalah tentang bagaimana agar menjaga konsistensi atau istiqomah dalam menyelesaikan satu pekerjaan atau memperjuangkan sesuatu. Saya pribadi orang yang yakin sekali semangat itu naik turun. Iman aja naik turun, betul nggak Bu? Apalagi semangat. Dan ternyata benar saja. Iman itu menaik turun adalah fitrah. Kalau di atas terus, kalau berbuat baik terus, kalau suci terus ternyata itu malaikat. Jadi itu adalah hal yang wajar. Apalagi semangat. Pertanyaannya adalah saat semangat kita turun, saat sudah mulai ketika sudah rasa-rasanya kok rebahannya sudah lebih banyak, kira-kira kita ngapain? Gak ada cara yang bisa kita copy paste antara satu orang dengan orang lain, tapi setidaknya 3 tips ini, 3 cara ini yang Sherly dan tim berusaha untuk lakukan sehingga bisa saling sulam tambal. Yang pertama adalah miliki social control, miliki orang-orang terdekat yang memang target, visi, goal, nilai, tujuannya kurang lebih sama atau punya irisan yang sama. Mengenai bergaul dengan siapa saja, tapi untuk urusan social control, ring 1 orang-orang terdekat itu dipilih. Dan bukankah demikian juga Rasulullah SAW mengajarkan? Bergaul dengan siapa saja, mau itu Yahudi, semuanya digaul dengan baik. Bahkan tetangganya yang berbeda agama sekalipun mendapat perilaku yang bisa dibilang sangat baik, bahkan dibilang sama. Tapi untuk urusan sosial kontrol, mari kita buktikan. Mulai dari ketika pertama sekali beliau mendapat ayat Iqra. Beliau ketakutan luar biasa, yang paling pertama dicari adalah istrinya, menjadi sosial kontrolnya. Ketika meminta advice atau masukan, kita bisa sama-sama melihat orang-orang yang ada di sekitarnya adalah orang-orang yang terpilih. Artinya terpilih bukan berarti wah harus keren, bukan. Tapi secara nilai, cara berpikir, mindset, goal,
ini pada akhirnya memiliki irisan yang sama. Sehingga ketika berada di bawah semangatnya, bahkan imannya, akan ada nanti sosial kontrol, ring 1 yang mengingatkan kita, Ser, jangan terlalu lama leleyehnya, tujuan kita di sana masih jauh. Yuk, mulai lagi, akan ada yang mengulurkan tangan. Ketika sudah berada mulai dipuji, diapresiasi, closingnya banyak, mulai diangkat-angkat, disanjung-sanjung, namanya manusia, besar kepala, ego mulai tinggi, akan ada nanti sosial kontrol yang mengingatkan, Ser, jangan terlalu tinggi, tujuan kita bukan di sana, tujuan kita di sana masih jauh. Yuk, mulai lagi. Akan ada yang merangkul kita. Dalam prosesnya berada di bawah nggak terlalu merasa rendah, berada di atas juga nggak terlalu merasa tinggi. Prosesnya sangat terukur. Yang kedua adalah, kalau tadi social control, kalau sekarang komunitas. Cari komunitasnya. Dan saya yakin Ismu Yahya ini memberikan kesempatan kita untuk berjejaring, berkomunitas. Karena hanya ada 2 pilihan tadi kita sempat membahas, bahwa kita yang diwarnai atau kita yang mewarnai. Orang tua kita pernah mengatakan begini, saya ingat sekali, bergaul dengan penjual minyak wangi, sedikit-sedikit kita dapat wanginya. Demikian juga sebaliknya, bergaul dengan pandai besi sedikit-sedikit, hukum alamnya adalah kita akan mendapat bau besinya. Memang betul bahwa yang namanya, sebutlah misalnya kita yang saat ini belajar masih banyak kurangnya, seringnya adalah dibentuk dan diwarnai, gak apa-apa. Tapi bukankah kita bisa memilih, kita mau diwarnai dengan tipikal karakter seperti apa? Kita mau dibentuk kira-kira dengan cara berpikir seperti apa. Maka tontonan, bacaan, pertemanan itu dipilih. Bergaul dengan 5 orang pencuri, kitalah pencuri ke-6. Bergaul dengan 5 orang penggibah, kitalah penggibah ke-6. Bergaul dengan 5 orang koruptor, kitalah koruptor ke-6. Minimal cara berpikir kita suka mengambil yang bukan haknya. Bergaul dengan 5 orang hafiz-hafizah, kitalah hafiz-hafizah ke-6. Minimal kita dapat cipratan hafalannya atau paling kecil lagi berkahnya. Untuk itu pilih sosial kontrol, pilih komunitas. Terakhir adalah cari mentornya. Ada istilah dari orang bijak bilang begini, kurcaci yang berdiri di pundak raksasa, dia akan melihat dan memandang apa yang raksasa itu lihat dan pandang. Kalau ternyata saat ini kita dengan segala kekurangan, apalagi tadi kita sempat membahas tentang muda, adalah yang serba kurang ilmu, kurang pengalaman, kurang wawasan, kurang modal, banyak kurangnya, maka segera cari mentornya. Senang dalam hal bisnis, cari mentor bisnis. Senang dalam hal menulis, cari mentor menulis. Senang dalam hal silahkan, zaman sekarang anak muda bicara tentang content creator, cari mentornya. Karena mentor yang akan mengarahkan kita kira-kira jalan yang mana yang paling cepat, tepat, dan aman untuk kita lalui. Ketika misalnya kita sebagai sampan kecil, datang angin, datang ombak, biasanya sampan kecil kan akan goyang, benar ya? Maka ketika sampan kecil ini menempel pada kapal besar, sekalipun tantangan cobaan itu membuat kita mulai tidak yakin atau kehilangan semangat, setidaknya masih sangat terukur, sehingga kita akan segera kembali ke track. 3 hal itu setidaknya yang saya lakukan, syukur-syukur bisa ada yang cocok dan silakan. Tapi kalau belum cocok, saya yakin ada cara lain yang lebih cocok, jangan menyerah untuk menemukan cara kita sendiri. Ya, lingkungan, sepakat. Nanti akan dilanjutkan oleh Kak Mira. Masuk ke pertanyaan kedua, dari Masnya tadi ada 2 pertanyaan. Top of mind ketika ditanya, apa kabar anak muda Indonesia? Gimana kabarnya? Baik. Anak muda Indonesia, top of mind-nya adalah saat ini singa yang tengah tertidur. That's it. Izinkan Sally mungkin 2 menit saja menjawab. Teman-teman, kita lahir di negara besar. Ini negara besar, jelas negara besar. Mau dilihat dari sumber daya alam. Meskipun pengelolaannya itu urusan kedua dan ketiga ya. Tapi pada akhirnya kita ini negara besar. Dilihat dari sumber daya alam. Dilihat dari sumber daya manusia. Mengenai skill itu bisa dipelajari. Tapi mari lihat dari perbedaan yang ada di negeri kita. Dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur Indonesia. Dari Samudra Pasai sampai Ternate Tidore. Perbedaannya apakah ada? Jelas. Suku, budaya, adat, bahasa nyaris sangat lengkap. Sangat banyak, sangat bervariasi di Indonesia. Mau kita lihat dari geopolitik, mau dilihat dari posisi Indonesia ini sendiri. Mau dilihat dari apakah berapa banyak pulau dan berapa banyak lautannya. Ini jelas negara besar yang rasa-rasanya kalau biasa-biasa aja anak mudanya ini sangat sayang.
Untuk itu, cara terbaik untuk tidak berlawanan dengan singa adalah hanya dua, bunuh atau buat dia tertidur. Ketika ternyata kita masih membutuhkannya, maka bikin dia tertidur. Karena dalam hal ini jelas kita nggak mungkin, posisinya kan sekarang memang adalah Indonesia ini pasar. Jelas kita masih sangat dibutuhkan. Untuk itu cara paling aman adalah membuat dia tertidur. Untuk itu anak mudanya jangan mau saat ini menjadi singa yang tengah tertidur. Mari sama-sama masuk ke pertanyaan kedua. Kita segera sadar. Sehingga kalau ditanya apa yang dilakukan, pada akhirnya kembali pada kemampuan kita masing-masing. Ada dua cara perubahan, top down dan bottom up. Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Maksudnya gimana? Teruntuk teman-teman dalam hal ini yang ternyata punya kemampuan untuk mengubah secara sistematis, dengan satu tanda tangannya bisa mengubah banyak hal, dengan satu tanda tangannya bisa memberikan izin dan perizinan, silakan berjuangnya lewat sana. Dengan teruntuk kita yang ternyata berjuangnya bisa lewat mal, dengan finansial, silakan berjuangnya lewat sana. Teruntuk kita yang ternyata berjuangnya adalah lewat ilmu, berjuang lewat sana. Teruntuk kita yang berjuang dengan membangkitkan awareness, kesadaran masyarakat, berjuangnya lewat sana. Teruntuk kita yang punya kemampuan di tenaga, berjuangnya lewat sana. Untuk itu menyadari sebetulnya kemampuan kita ada di mana adalah hal konkret yang bisa kita lakukan. Sehingga kita nggak akan membandingkan, wah ternyata dia masuk lewat jalur kebijakan, wah ternyata dia lewat jalur finansial, wah ternyata mereka lewat jalur keilmuan. Kita semua akan saling berkolaborasi, kita semua akan saling sulan tombal. Untuk itu, terakhir saya ingin tutup bahwa jangan-jangan selama ini yang sering kita lihat, yang sering berada di tengah itu lebih banyak kemudaratan, bukan karena orang baiknya nggak ada, tapi karena orang baiknya tidak bersatu atau orang baiknya diam-diam dan tidak mau muncul ke tengah. Sekarang saatnya do and give the best are not enough, kita harus show it. Do and give the best now are not enough, kita harus berani menunjukkan, bukan untuk pamer, bukan untuk ria, tapi menunjukkan dakwah yang menunjukkan. Kan kalau Rasulullah SAW awalnya sembunyi-sembunyi kemudian terang-terangan. Zaman sekarang adalah waktunya dakwah terang-terangan. Karena kalau enggak, otomatis yang akan ada di tengah, yang akan terus-terusan jadi pilihan, itu justru yang sebaliknya. Harus apple to apple. Pada akhirnya ketika kebijakan harus dilawan dengan kebijakan, narasi harus dibalas dengan narasi, karya harus dibalas dengan karya, sama, konten pun harus dibalas dengan konten. Pilihlah jalur, pilihlah kapasitas sesuai dengan kemampuan kita, karena sebetulnya kita semua dititipkan potensi oleh Yang Maha Kuasa untuk sebagai wasilah, untuk berkarya dan menebar kebermanfaatan sebanyak-banyaknya. Mungkin demikian dari Sherly, semoga setidaknya memberikan perspektif, syukur-syukur bisa menjawab. Terima kasih. Silakan.